Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru melaju ke semifinal Piala Asia di Qatar, usai mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Kini, Indonesia tinggal selangkah lagi bisa berpartisipasi dalam event paling bergengsi Olimpiade Paris 2024. Anak asuh Sintayong akan bertemu dengan Uzbekistan di laga semifinal pada Senin 29 April 2024. Pengamat sepak bola Titis Widiatmoko melihat peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan terbuka lebar untuk melaju ke babak final karena timnya memiliki kekompakan dan daya juang tinggi. Selain itu, kerjasama antar pemain juga sangat baik karena banyak yang dipercaya Sintayong main di timnas senior. Pertandingan melawan Uzbekistan tentu saja bukan pertandingan yang mudah bagi Indonesia di bawah usia 23 tahun. Uzbekistan kita tahu memang secara historis dia selalu bisa melahirkan pemain-pemain hebat ya. Salah satunya adalah Timur Kapadze, pelatihnya yang sekarang. Kemudian pernah mereka punya Maxim Satskih. Kemudian mereka juga pernah punya Server Jeparov. Dan juga sekarang ada nama Eidur Shomurodov yang membela Cagliari dipinjamkan dari AS Roma. Jadi memang secara historis tim dari Asia Tengah ini selalu bisa melahirkan pemain-pemain hebat. Dan mereka adalah tim kuat Asia Tengah yang setidaknya selama ini selalu bisa bersaing dengan kekuatan Asia Barat ataupun Asia Timur. Selama ini kan dominasi kalau di Asia itu Asia Barat, tim-tim Arab, kemudian Iran, kemudian tim Asia Timur, Jepang, Korea di situ. Nah, Uzbekistan ini selalu bisa menyeruak masuk dalam persaingan. Dan apalagi kalau kita bicara di level kelompok umur, Uzbekistan ini juga punya track record yang sangat bagus. Mereka juara 2023 Piala Asia di bawah usia 20 tahun di kandang sendiri. Jadi tahun ini usia 20 mereka menjadi juara di Asia. Kemudian di kancah di bawah usia 23 tahun ini mereka tahun 2022 adalah finalis ya, bertemu dengan Arab Saudi dan kalah di final. Tetapi pada perhelatan sebelumnya 2018 itu mereka adalah juara setelah mengalahkan Vietnam dalam final di lapangan salju ketika itu. Jadi Uzbekistan bukan tim yang bisa diremehkan begitu saja. Apalagi kalau kita bicara di perhelatan tahun ini, mereka punya rekor yang sempurna. Jadi 12 kali mencetak gol dan tidak pernah kebobolan dalam 4 laga, termasuk dalam pertemuan rematch dari final edisi terakhir 2022 lawan Arab Saudi di perempat final yang dimenangkan oleh Uzbekistan. Dan mereka juga punya pemain-pemain yang selama ini membela tim-tim di Eropa. Ada yang bermain di RC Lens di Prancis, kemudian ada yang di Ruben Kazan. Jadi ini juga persis sama dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia yang punya pengalaman atau punya pemain pengalaman di Eropa. Ada Marcelino di Deinze, kemudian ada Nathan di Heerenveen, ada di Utrecht, ada di ADO Den Haag. Nah, jadi memang banding ya. Jadi Uzbekistan tidak melulu bertumpu pada pemain-pemain lokal, tapi juga punya kekuatan yang berpengalaman di Eropa. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan Uzbekistan? Nah, tentu ya strategi yang paling penting adalah mengandalkan kolektivitas yang sejauh ini sudah dimiliki oleh tim nasional atau tim di bawah usia 23 tahun Indonesia. Jadi kalau kita tahu kan mereka para pemain ini sudah berkumpul selama 4 tahun bersama-sama. Jadi itu kekompakan itu bisa menjadi sebuah senjata yang sangat penting bagi Indonesia. Dan sudah dibuktikan ya ketika mereka mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Jadi strategi kita pasrahkan kepada Sintayong, tapi setidaknya Indonesia punya kemampuan atau punya kerjasama tim yang sangat bagus. Pemain-pemain sudah saling mengenal, bermain di tim senior, timnas senior, dan juga lama bermain bersama di kelompok umur U23 sepanjang 4 tahun terakhir. Itu titik kuat dari Indonesia.